Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali materi kelas 7 di semester 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Salam Pancasila. Ketemu lagi dengan Bu Cahya dari SMP Negeri 29. Kita akan melanjutkan materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang semangat pendiri negara. Tentunya di antara kita semua pasti akan memiliki sebuah semangat. Apa itu semangat? Sebelum kita membahas tentang semangat para pendiri negara, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kesempatan kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan hakikat semangat para pendiri negara. 2. Mengidentifikasikan pengertian nasionalisme. 3. Menunjukkan jenis nasionalisme. 4. Mengidentifikasikan pengertian patriotisme. 5. Menunjukkan jiwa dan semangat 45. 6. Menganalisis pentingnya nasionalisme dan patriotisme. Nah, sebelum kita mempelajari tentang semangat kebangsaan para pendiri negara, maka sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu semangat. Siapa yang tahu semangat artinya apa? Oke. Semangat itu adalah tekad atau dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Setiap manusia pasti memiliki sebuah keinginan, di mana keinginan itu pasti ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Nah, para pendiri negara itu adalah merupakan salah satu contoh orang-orang yang memiliki semangat kebangsaan yang luar biasa. Contohnya lain, ketika kita mengikuti upacara bendera, apa yang kalian rasakan? Bersemangat atau tidak? Apa yang muncul di dalam hati kalian semuanya? Rasa banggakah? Bagus. Ketika kita mengikuti upacara bendera, maka yang muncul dalam hati kita adalah sebuah rasa cinta kepada bangsa dan negara. Merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita merasa bangga merah putih berkibar di angkasa. Itu adalah sebuah semangat kebangsaan yang harus dimunculkan oleh setiap manusia Indonesia. Semangat kebangsaan harus tumbuh dalam diri setiap warga negara Indonesia, sehingga dengan semangat itu kita dapat mencintai dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketika di dalam hati kita memiliki rasa cinta, maka kita akan bisa melakukan pengorbanan demi bangsa dan negara. Seperti halnya ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, hal itu merupakan salah satu bukti rasa cinta para pendiri negara terhadap bangsa dan negara Indonesia. Karena dengan semangat mereka merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mereka sudah melakukan pengorbanan jiwa, raga, harta, benda, dan lain sebagainya dengan satu tujuan, bahwa Indonesia harus menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan negara manapun. Semangat kebangsaan itu sendiri sering dikenal dengan nama nasionalisme dan patriotisme. Apa arti nasionalisme dan patriotisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Maksudnya bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan negara atau mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Ada dua jenis nasionalisme.
Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, dan yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsa secara berlebih-lebihan sehingga cenderung memandang rendah suku dan bangsa lain. Nasionalisme ini sering dikenal dengan Calvinisme, sehingga nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas diartikan sebagai perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, namun tidak memandang lebih rendah bangsa dan negara lain. Nasionalisme ini menjadi dasar dalam pembentukan negara kebangsaan. Nasionalisme dalam arti luas sering dikenal dengan nama nasionalisme yang bersifat positif. Dari dua jenis nasionalisme ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sikap yang baik terhadap bangsa dan negara adalah nasionalisme dalam arti luas. Karena rasa cinta kepada bangsa namun tidak memandang rendah pada bangsa lain, karena sebenarnya setiap bangsa yang merdeka memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun tidak ada yang lebih rendah. Untuk itu diharapkan sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus memiliki rasa nasionalisme, perasaan cinta dan bangga terhadap bangsa dalam arti yang positif, tidak merendahkan bangsa lain. Nah, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri nasionalisme. Seseorang yang memiliki nasionalisme positif, maka dia akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ketiga, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu merupakan ciri-ciri orang yang memiliki rasa nasionalisme. Sekarang kita akan membahas tentang patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah airnya. Patriotisme artinya semangat cinta tanah air dan semangat seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan bangsa dan negara ini. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut dengan jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 itu antara lain adalah 1. Pro patria dan primus patrialis, di mana kita harus memiliki rasa cinta kepada tanah air dan selalu mendahulukan kepentingan tanah air di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua, kita memiliki jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Tidak pernah membeda-bedakan, selalu berjuang, berjalan bersama, bergerak bersama untuk mencapai satu tujuan. Kemudian yang ketiga, toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Tidak memiliki rasa rendah diri, tidak membedakan antar agama, dan lain sebagainya. Semuanya memiliki rasa toleransi yang tinggi, sehingga apa yang ingin dicapai dapat terwujud. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Memiliki semangat dan memiliki tanggung jawab yang kuat.
Yang kelima, memiliki jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Kita harus memiliki kebesaran jiwa, mau mengakui kesalahan, mau berusaha, dan tidak boleh untuk memiliki keinginan membalas dendam, karena hal itu sebetulnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Demikian tadi adalah jiwa dan semangat 45 yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada masa sekarang, jiwa dan semangat 45 ini dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku kita untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Patriotisme dan nasionalisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa dan negara. Patriotisme dan nasionalisme merupakan semangat untuk berjuang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Seperti halnya semangat yang dimiliki oleh para pendiri negara ketika merumuskan Pancasila dalam sidang-sidang PPUPKI, mereka selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jiwa nasionalisme dan patriotisme pada masa sekarang dapat ditunjukkan oleh siapapun. Misalnya ketika kita akan mengikuti lomba, maka kita akan melakukan segala usaha segenap jiwa, segenap raga agar mencapai hasil yang maksimal dan membanggakan semua orang tua, bangsa, dan negara. Contohnya lagi adalah misalnya seorang atlet yang berjuang di kancah internasional, maka dia akan melakukan segala yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki untuk membela tanah airnya, sehingga lagu nasional dan bendera merah putih akan berkumandang dan dikibarkan sebagai bentuk kemenangan untuk bangsa dan negara. Demikian tadi penjelasan tentang semangat para pendiri negara. Untuk itu kita sebagai generasi muda harus memiliki jiwa dan semangat 45 yang sudah ditunjukkan oleh para pendiri negara kita. Nah, sampai di sini kesempatan kita dalam membahas semangat para pendiri negara. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Berusahalah selalu untuk jadi lebih baik dari hari kemarin, bukan dari orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.